Hai Raka dan Rai. Kali ini saya sudah punya janji ketemu dengan salah satu sahabat saya di komunitas 1921 Bali Corpse Grinder. Siapa dia? Lihat vlognya ya. Halo Raka dan Rai, saya masih dalam perjalanan. Ini mau ketemu sama yang tadi saya bilang, sobat saya di 1921 Bali Corpse Grinders. Seperti apa? Saya masih di perjalanan. See you later then ya. Ciao. Well, sekarang saya udah ketemu sama salah satu sahabat saya. Saya kenal beliau dari tahun 90-an juga kayaknya ya. 90-an kita mulai di Radio Yuda, nongkrong di Radio Yuda. Akhirnya untuk band yang saya tahu pertama kali itu Dede Dead Vomit, guys. Siapapun yang di luar sana yang tahu Dead Vomit, nah ini nih. Nah sekarang saya punya kesempatan di waktu kesibukannya beliau nih ya. Saya minta waktunya, saya chat, ayo kita ngobrol gitu. Ternyata yuk ada banyak yang bisa diobrolkan dalam waktu yang singkat ini. Nah ini dia guys, Raka dan Rai, Dede Suhita. Halo, buat teman-teman semuanya, metalhead dimanapun. Senang, terima kasih buat Adi. Ya untuk vlog ini kali ini saya cuma berbagi cerita tentang kehidupan musik Metalhead lah. Yang kita gelutin dari sejak SMA, kuliah dan sampai sekarang. Dede lahir di Bali. Lahir di Bali. Aslinya orang tua? Jadi orang tua dulu pendatang bisa sekarang gitu. Tahun 65 ke Bali, terus saya lahir tahun 70. Jadi tahun ini Orang tua 50. Jogja ya? Iya, di Jawa Tengah lah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Datang ke Bali. Datang ke Bali. Dede darah Bali lah ya, lahir di Bali soalnya. Hampir 90% mungkin merasa nak Bali udah. Bali, oke. Iya, lahir ya berarti lahir di Bali, ya. Dua saudara. Ya, dua saudara. Tua. Ya. Cowok-cowok juga ya. Ya, cowok-cowok juga. Oke. Dua-duanya metalhead. Dulu kakak suka yang sampai di rock aja ya. Rock, oke. Iron Maiden atau apa. Oke. Tapi aku Rock, ya. kebablasan terus. Nyambung terus ya. Nyambung terus ya. Oke, sekarang keluarga. Ya, keluarga putra ya. dua. Putri. Aku ganteng sendiri. Kebalik nih sama adik. Saya putranya dua gitu ya. Dede putrinya dua gitu ya. Istrinya satu lah. Ya, ya iyalah. Ya. Istri. Oke. Nah sekarang kita cerita tentang awal-awal Dede. Ya. Gimana bisa ada, paling nggak suka musik itu dari mana? Terus gimana kita ngomongin musiknya dulu? Oke, musiknya. Tahun 79 kelas 3 SD atau kelas 4 lupa. Bapak itu datang dari luar kota, masih kaset rock yang ada 3 ya. Kaset Kiss, terus ada Yes sama AC/DC. Klasik semua itu. Iya, AC/DC. Nah, Kiss, terus Yes. aku kepincut sama AC/DC nih. Nah, Wah, keren nih. Suaranya tahu sendiri kan. Iya. Dan sampai hari ini aku masih ngefans sama ya, AC/DC. siapa yang nggak kenal AC/DC kan? AC/DC Kalau yang kan. suka rock nggak tahu Pasti. AC/DC. Aduh. Oh, where have you been katanya. Ya, Ada gitu. Yes, ada Kiss, Sama tapi AC/DC. nyantolnya Nyantolnya AC/DC. Ya. SMP waktu itu sempat ngeband, bikin band sekolah Ya, biasa. SMP udah. Naikin lagunya AC/DC. Wah, sampai pernah sama guru, apa nih lagu Highway to Hell? Oh, gila. SMP udah main-main neraka lah itu. Udah gitu lanjut SMA, tetap senang musik itu. Band-band kayak glam rock ya waktu itu ya. Ya, 80-an ya. Ya, 80-an 80-an akhir ada, sampai awal 90-an betul. glam rock ya. Betul. Kayak Sampai Motley Crue. di suatu siang Ya. aku main ke rumah temanku yang notabene teman sekelas, Ya. ngerjain PR di rumahnya. Daerah Jalan Gandapura tuh di Kesiman. Tahu aku dikenalin kakaknya. Nah kakaknya ini pas habis selesai belajar dia panggil aku, jangan pulang dulu, ayo main ke kamarku. Nah
kakaknya ini dia kenalkan aku musik thrash. Di sana waktu itu ada Metallica, Anthrax, Testament. Dia bilang tahun 86-an itu 87 itu masih underground. Band-band seperti Iya itu. ya. Saya juga ingat tuh waktu tahun itu saya masih sama mungkin sama Dede di glam rock. Tapi satu teman saya SMP itu kenalin saya Megadeth. Lagu pertamanya itu Devil's Island. Oh, Devil's Island. Ini kok kenyang banget tuh musik, tapi kok asik gitu. Kita Iya, dulu iya, masih glam, nah ternyata Benar. Dede mulai masuknya ke Iya, di sana. Metallica. Metallica, Anthrax, Testament, dan kemudian si kakaknya temanku itu mungkin teman-teman di Bali pada tahu, atau mungkin mesti disebutin lagi namanya, dia suhu saya namanya Agus Compeng. Agus Compeng, Ya. beli Agus Compeng. Dia itu Waduh. vokalis Texer, Texas. band Legend Legend di Bali. Metallica bener ya, Iya, di Bali. Metallica habis. Itu dialah yang ngeracunin aku sampai aku ketemu dia sama Agus Yanti di radio. Agus Tambah-tambah Yanti, dah lagi itu. Ya udah, keracunan udah mampus udah nyebur akhirnya. Di Akhirnya metal. mulai ya, udah. metal masuk death Iya. metal. Iya, itu. Akhirnya sampai ke brutal Betul. death metal mungkin. Iya. Sempat habis itu akhir 80-an, 89, 90 saya kuliah ke Jogja. Oh, kuliahnya di Jogja. Dan saya bawa bekal apa yang saya udah dapetin di Bali itu dari susu saya tuh, ngelihat di Jogja sepi nih gitu. Oh, ternyata di Bali lebih ramai. Aku musik akuin ya, underground-nya ya. kita bisa bilang ya komunitas underground 1921 Bali Itu Cops berarti tahun Grinder. berapa? Tahun berapa tuh? Kuliah tahun Kuliah 89. Tapi aku mulai ketemu teman-teman kan sekitar 91, 90 itu. Aku belum bilang lagi 1921 Bali Cops Grinder itu komunitas termasuk yang tertua di Indonesia ya. ya. Itu kita mesti bangga. Kita acungin kan. jempol loh. Ya. Iya, kan. Iya. Itu mereka adalah komunitas metal tertua di Komunitas Indonesia. metal tertua. Yang sudah Iya, tertata salah satu, loh. ya. Ya benar-benar kita punya komunitas yang kalau seperti ini. kalau kita lihat, aku pernah ke Sekedar ngumpul Jakarta, aja ya. ke Bandung, kemana, mereka benar memang, tapi mereka belum membentuk sebuah komunitas yang organisasi. Ya ada yang organisasinya. sampai ada arisan. Benar, kita benar acara ngumpulnya ada, ngobrolnya ada, konvoy, acara sosialnya juga kita Betul. punya, benar ya? Iya, Tahun-tahun itu ya. Heeh. Oh, great. Ya, Nah, itu 1921 guys. 1921 Bali Cops Grinder. Makanya itu aku tularkan di Jogja, dan aku bareng teman-teman di Jogja itu membentuklah 1921 Yogyakarta Cops Asik. Grinder. Itu ceritanya. Nah, apa itu 1921? Nanti saya akan cerita ketemu sama orang yang punya gagasan kok Iya. 1921 gitu nanti ya. Ya, singkat cerita itulah akhirnya. Ya, akhirnya Dede ada di Jogja Ya. membawa semua pengalaman yang ada di Bali. Gantian aku yang ngeracunin ke sana. Gantian ngeracunin di situ, bikin band. Ya. Itu Death Vomit. Death Vomit ya. Ya, tapi sebelum Death Vomit sebenarnya aku ada band bareng Gendon yang di Mortal Scream. Iya. Bareng si bosnya Hotel Melasti, si Tommy, ada Wilman, dan drummernya dari band Suffocation Malaysia. Malaysia sama Kebetulan Malaysia. dia ada di Jogja lagi kuliah. Dia baru keluar dari bandnya, aku ajak main band, bikinlah band Disposes namanya. Tapi kemudian kita split, Gendon bikin Mortal Scream, Mortal saya Scream, ya. sama Wilman bikin Death Vomit. Death Vomit Itu- tadi awalnya di situ ya. awalnya di sana. Karena sudah masuk band Iya. lokal Jogja, Betul. kemudian split sudah lahir. Iya. Lahir dari Death Vomit ya. Betul. Alirannya apa itu Death Vomit? Oh, Ngambilnya itu waktu di itu. awalnya masih old school ya. Old school death metal. Nah, arahnya Benediction, ke Benediction. Botol, Oh, oke. senengannya Jember. Ya lah. Gus Erah tuh ya. Iya, benar. Tapi Benediction keluarin Oh ya, lagu baru. lagu baru. Iya, iya. Ya, Still Iya benar. Masih Devi Ingram dengan- berapa kali kontak dia, aku mau gini lagi. Oh, dia ternyata bagus ya. Iya. Sekarang. Keren sekali itu Benediction sekarang. Ya itu kemudian berjalan, tapi saya masih bolak-balik ke Bali, Ya. ketemu teman-teman juga. ya beberapa kali main di Bali ya, Death Vomit ya. Itu sampai saya akhirnya meninggalkan Jogja, balik ke Bali. Terus di masa tahun 92, di samping musik, Ya. saya juga mendalami hobi saya yang gambar. Nah, ini dia nih masuk ya. Nah itu sana udah mulai saya bikin aja di Jogja majalah Megaton yang dalamnya isi artikel juga isi artwork. Itu tahun 96 saya mulai ke sana bareng sama sahabat saya Krisna Baskara, mungkin banyak yang tahu. Krisna ya.
Klaten, itu bikin Megaton. Kemudian Itu juga salah satu underground magazine yang ini pertama cetak pertama di di Indonesia. Indonesia, benar. Itu cetak pertama di Indonesia yang menggunakan cetakan. Itu majalah underground pertama. Iya, Megaton. Megaton itu ya. Saya ingat waktu itu kita Satu dapat lagi, kiriman. jangan lupa Bali harusnya bangga loh. Bali itu saya pernah kolaborasi ngerjakan artwork bersama sahabat saya Putra Pandey. Putra Pandey itu dia yang membangun website metal pertama di Indonesia. Namanya Bloody Orgasm. Bloody Orgasm. Iya, Bloody Orgasm Website pertama di Indonesia. benar? Iya, dan Iya, Jangan- web loh. Kita ngomongin kita web harus itu bangga loh di Bali iya, itu. seluruh dunia. Iya. semuanya serba kita mulai. Iya, pionir lah semuanya. Iya, ya. iya. Iya. Oke. 93 kan datang Sepultura. Ya. Mulailah tambah rame di Kita mau bikin sempat kita mau bikin acara gara-gara rusuh di Jakarta, kita akhirnya nggak jadi Nggak main. jadi. Wah, Nggak kita jadi. kesel kali. Wah, mau demo kayaknya waktu itu. Ya jadi betul. Iya, Ya. kita 90-an, pertengahan tahun 90-an ya. Iya, iya betul. Nah, 90-an. Akhirnya mulai masuk di 90-an, pertengahan 90-an ya, 96 itu lah Iya. Dede mulai masuk ke Ke Artwork. artwork kan saya udah mundur dari Devomit. Devomit Ya, ya. kemudian Devomit. Tapi Devomit masih masih lanjutkan, masih ya. sampai Iya. sekarang. Ya saya senang kemarin baru pulang sempat ulang tahunnya mereka ke 25 tahun. 25 tahun guys, Devomit. Devomit. Iya. Sukses buat Oki sama Sofian. Iya. Jadi band yang punya nama di Punya Indonesia. nama di Indonesia. Oh. Iya. Gitu. Perjuangannya ya. Ya, Nah, sekarang masuk ke artworknya. Artwork, Dede. oke. Dede. artwork Itu emang dari suka dari kecil gambarnya atau karena memang sudah masuk di Dari di- kecil. Iya. dari kecil Dan ini salah satunya guys. Ini saya pakai ini punyanya Dede. dari kecil aku suka menggambar, hobinya gambar. SD pernah diikutkan pameran ke Australia sama ke India. Wow, Sama- Australia, India. sama India. Itu umur berapa itu? kelas 3 SD? Iya. Kelas 3 atau kelas 4 sama kelas 5 gitu pokoknya. Kayaknya itu, Dede ini dari kecil udah melanglang buana kan? Udah Itu- kemana-mana gitu. itu apa namanya momen terindah waktu itu waktu kecil dihargai. Karena anak-anak lain gambar pemandangan aku nggak bisa gambar pemandangan. Yang Malah Gunung 2 ada matahari, ya itu kan standar ya, Iya, standar. SNI. Ya, aku dari kecil karena rumah kan dekatnya kampus isi di ABN Kapas. Oh ya. Jadi ketemunya sama anak-anak kos yang suka gambar dan sama mereka mati. Dan dari kecil sukanya gambar anatomi. Dan waktu pameran dilihat gambarnya beda saja, aku gambar penari barong. Oke. Itu masalahnya. Jadi kalau yang ini Sudah kelihatan Iya. artnya di situ ya. udah ada sana. Iya, Terus ya, artnya ya. SMP ya biasalah wakil-wakilin sekolah, lomba atau apa udah biasa. SMA tapi mulai kuliah lah karena anatomi dan musik metal kan kita suka lihat di covernya keren-keren kan. Keren banget. Wah, kapan nih bisa Suffocation, Ya, ya. Obituary, artworknya luar biasa. Iya, hebat-hebat kan. Nah, di sana tahun 2000 saya waktu itu belum 2000 apa? Iya, itu belum ada kita bisa ngirim gambar pakai email ya. Belum ya. Jadi gambar asli yang dikirim Iya, itu iya. ada band dari Amerika itu lagi ngadain kompetisi untuk cover album. Oke. Ya, Itu aku ikut. 2000-an ya? Ya, 2000 awal sih 2000 2001 itu aku ikut. Aku kirim ada 5 atau 4 gambar ke Illinois. Bandnya namanya Lividity. Waktu itu. Lividity, Ya, Lividity. Banyak teman-teman yang bertahu dia band tahu. underground Ya, di Amerika, di Illinois ya. Ya, terus ternyata saya dapat kabar ya namanya pakai surat, Ya. kabarnya lagi Oh, sebulan lagi. baru dikasih kabar kamu enggak dapat tapi saya keep gambarmu ya nanti oh ya ini sebagai hasilnya aku bayar. Oh, Itu nah dapat mulai itu ya. kiriman uang dolar Oh. sama satu paket isi CD sekitar 1 lusin sama kaos 1 lusin. Oh, ininya mereka, box setnya mereka. Oh ya, pokoknya enggak macam-macam CD-nya. Jadi sebagai pembayaran dibayarin, terus ada uang juga. Zaman itu di CD-nya ditaruh uangnya tuh di dalam pakai kertas karbon. Gue inget sekali. Kalau anak-anak tahun 90-an itu harusnya pasti ya bakal tahu kalau namanya gimana cara ngirim uang dulu ya. Iya, biar nggak Pakai ketahuan kertas ya. Karbon atau apa segala macam. Nah itu datang, aku udah lupakan tuh gambar. Tapi beberapa tahun kemudian itu ada teman dari Jakarta telepon aku. Dia dapat kiriman CD dan DVD dari dibeli kakaknya katanya di Prancis.
dan di situ ada tulisan Artwork Artworker by banyak. Dede Suhita gitu. Waduh. Kaget aku yang itu. Abis itu aku kontak bandnya. Iya, band gambarmu dipakai. Tapi untuk gambar itu tidak ada royaltinya, tidak? Udah Oh, ada udah. royalti. Dan itu setelah itu dibayar lagi sama Oke, dia. Karena ya udah itu dipakai maksudnya. itu Ah, ya. royalti. Ya, ya, Itu ya. penting buat teman-teman yang suka Ya, ya gambar. benar-benar. Jadi Di memulai itu desain ya, Ya. benar-benar Oh. itu memang benar-benar jadi apa ya? Trademark Betul. apa namanya ya? Brandmark. Iya, brand. Ya, Harus punya hak paten Hak juga. paten gitu, juga, supaya benar. tidak dicuri atau apa. Ya benar. Terus dapat kompensasi finansial juga. Bang. Nah, oh mulainya dari situ ya. Iya, di sana setelah dapat dari band itu mulai aku pasarkan desainku berdasarkan apa kalau anak orang mau cari kerja punya semacam ini Portofolio ya. portofolio ya seperti Ya, itu lah. jadi Nah, itu berkembang. artinya gambarnya terus Ya, ya, continue terus menggambar, disimpan gitu ya. ya disimpan. Difiling, Kadang-kadang kita difiling. share, siapa tuh ada band yang tertarik atau kita terima Nah, commission. untuk gambar itu deh, apa butuh inspirasi atau sekedar oh ya ini sekarang saya mau gambar atau dalam sehari bisa gimana? Atau Pertanyaan yang bagus dan nah, banyak itu yang dia. banyak. Kan karena susah nih. Karena kalau memang nggak dapat inspirasinya, Ya, biasanya inspirasinya dari mana? banyak sih. Apa dengerin lagu Nah, tiba-tiba? ini ada yang lucu Nah, kemarin nah. banyak ada beberapa teman bertanya Mas Dede desainnya kok hampir kadang setiap hari kadang cepet selalu ada yang baru Iya, yang baru iya, iya. inspirasinya gimana menurut aku teknik gambar itu sama siapapun bisa pelajari apalagi di masa sekarang dengan apa namanya yang lebih canggih ya Iya. pakai foto Sekarang pakai apa iya. semua pakai Sekarang tablet referensi atau apa, banyak. betul. Tapi inti dari itu semua kan sebenarnya dari inspirasi sebenarnya datang dari mana aja bisa. Kadang gini, aku pernah bikin desain satu untuk band Venom di Venom Jerman ya? Bukan, yang di Jogja. Oh, Venom lokal. Roy. Hmm. Aku berpikir aku ingin bikin, tahu di sebelah itu ada lemari gitu. Aku lihat lemari, terus habis itu aku bikin desainnya di lemari itu keluar mayat. Ah. Jadi dicetak Oke. jadi merchandise mereka. Simpel banget. Jadi apapun bisa kita jadikan. Ada satu contoh yang aku ambil satu ya. Ini orang food and beverage tahu. Oh, banyak nih guys. Ya ini Tuh. aku baru contoh. Apa ini? Boleh dilihatin. Ini Nah ini dia. ini sekali ini ya. Iya sekali aja nanti. Sekali ambil nih guys. Jadi nggak pakai nyetak dulu apa skate dulu enggak. Ya langsung. Berarti langsung. Aku nggak suka pensil masalah. Berarti langsung pulpen Iya. guys. Nggak di skate dulu. Enggak. Aku Tapi langsung. just Langsung. nah itu dia itu kelebihannya tuh. Ini kalau orang food and beverage tahu. Iya ini kalau saya lihatnya ini adalah Wine glass. water goblet atau wine glass. Mungkin Dede pas lihat gelas ini Iya langsung. langsung muncul. Oh Iya, tapi yang benar ya tadi Dede lebih banyak ke anatomi ya. Iya betul. Anatomi. Schools guys. Tengkorak school. Ya. Ini mungkin yang udah Nah, kasih kaosnya. Ini dia gambar yang asli. udah jadi kaosnya. Ini gambar aslinya. Kaosnya udah ada nih. Gila. Gokil. Ini merahnya langsung pulpen ya. Ya Dede? bolpen merah aja. Udah gitu. Ah. Ini kalau lihat aslinya guys. Wah. Nah keadaan Rai kalau lihat aslinya nih ya. Kalau saya lihat asli. Ini sekarang saya lihat nih. Ini aslinya. This is awesome. Boleh bilang pak nggak di sini ya? Itu dia. Jadi inspirasi sebenarnya di mana aja bisa. Apa ya? Menurut aku setiap orang punya kemampuan untuk menjadi dan di hari gini artworker Indonesia tuh sudah beragam dan hebat-hebat juga. Iya kalau kita lihat 2010 ke atas ya dia. Ya, Desainer, artwork, Iya. kemudian ada web design, Iya. kemudian ada desain untuk animasi Iya, desain. iya. Itu kalau kita nonton film, kalau kita mau sabar nonton Iya. ininya kredit, Ya, kredit. itu rata-rata biasanya ada orang ada Indonesia. Indonesia. Ya banyak sekali apa namanya anak-anak Indonesia yang sudah hebat sekarang ya sampai mereka bisa berkarya di film karakter kayak Tintin, kayak Iya, Avenger atau apa Transformers, Iya, Transformers itu ada Indonesia. Marvel juga, Iya betul. Marvel juga ada. Iya betul. Tahun 2000 berapa ya aku mulai juga itu 2010 aku sama teman-teman di Bandung
bikin satu wadah iluminator waktu itu. Jadi termasuk angkatan pertama sih, dan diminta juga seperti itu di sana. Di Bali aku juga ada kumpulin teman-teman di sini. Iya. Untuk apa ya, supaya kalau kalian punya hobi jangan disia-siain. Makanya Dede ini salah satu orang penting di 1921 guys. Karena kalau 1921 punya acara, artworknya pasti pakai punya Dede. Oh yang kemarin terakhir. Pokoknya pasti punya Dede gitu ya. Jadi itu yang artwork ya, Dede. Iya, siap. Dan ini sudah di kemancanegara ya, beberapa Sudah, band. berapa? Kalau kita ngomongin band, berapa band sudah? Kita ngomongin dunia lah. Iya, kalau Ngomongin web lah, dunia. banyak sih ya, Ya. banyak banget. Jadi dari Kalau jari udah habis ya. Berarti, keren banget. Ya. apa namanya? Ya ini sekalian pesan juga ya buat Iya, iya. anak worker pemula atau yang baru. Buat juga- yang artworker Iya. pemula nih. Ya, untuk tidak menyerah, cari ciri khas pribadi, maksudnya ciri khas sendiri itu Iya. dengan terus berkarya. Intinya begini, aku tidak pernah memikirkan gimana bakal gambar ini disukain apa enggak, tetapi berkarya. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Jadi apa? Intinya tuh jadi artworker tuh sama juga dengan musisi atau apa. Berkarya tuh lebih penting karena kita nggak tahu pada saat kita mengeluarkan karya kita diterima, itulah penghargaan yang tertinggi. Iya, benar. Aku ngerasa itu Jadi dia aja prosesnya dari tahun berapa itu? dari Ya maksudnya kita ngomongin ya artwork ini ini lah. 90 awal ya. Iya. Sudah mulai Kalau kita ngomongin 90, sekarang aja berarti udah hampir 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Iya. Aku udah 30 tahun. Iya. Dari tahun 90 yang pertama kali band apa tadi yang dari Illinois. Itu Illinois 2000, tapi yang pertama dulu ya Dead Vomit, aku bikin desainnya. Iya. Kalau saya pernah. Iya, udah Cuman satu dan sendiri itu gitu. ngecat sendiri, aku ingat sekali. Itu apa ya? Butuh waktu guys. Selalu kita ngomongin itu ada proses. Ya, proses itu aku alamin juga jatuh bangun. Jadi tidak semua gitu langsung semua, naik gitu. Oh, seperti ini. Oh, dia Mas Dedi sekarang udah seperti ini. Oh, jangan salah. Aku pernah diprotes oleh satu tapi di Rusia waktu itu ada satu band di Iya. itu kemudian mencaser, terus gambar itu tidak diterima oleh satu sekte agama yang mungkin Artinya agak gambarnya dipakai di labelnya iya, di album covernya mereka. dan itu diprotes Rusia. tapi waktu itu udah mulai medsos sih, teman-teman dari Amerika, dari seluruh dunia yang tahu aku, mereka support semua. Jadi tetap deh karya deh, anggap itu good credit buat kamu. Iya. Ada yang kritik lah gitu. Jadi. Iya. Dan aku Tapi enggak- itu berlanjut nggak ya? Oh, enggak. Hanya mereka komen Iya, aja. komen aja, dan mereka ceritanya sih katanya aku dilarang masuk ke Rusia katanya. Kapan? Rusia. Udah sampai segitunya. Ya, tapi di perjalananku juga Tapi akhirnya band itu tetap pakai. Karena memang udah dipakai. pakai. Bandnya apa namanya sih kalau boleh tahu? Lupa ya namanya dulu. Aku Saking lupa banyaknya ya. lupa ya. Aku lupa loh. Dia waktu itu masih demo sih ya, belum album. Tapi ya seperti itu. Aku ingat saya itu tidak di Indonesia. Kalau yang di dalam negeri aku pernah pameran, suka dipanggilin tuh. Aku udah Habis bilang berapa pameran? kali kalau pameran. Kalau pameran sama teman-teman komunitas yang Artinya sama pameran dengan komunitas yang hardcore. berbeda. Nah itu masalahnya dengan komunitas Oh yang bukan berbeda. komunitas death metal, No. bukan metalhead, No. bukan artwork desain untuk Bukan. Komunitas pelukis. Oke, jadi Aku itu kan pernah. general banget ya. General banget. Aku udah bilang waktu itu sama temanku yang ngajakin. Dia orang bagus itu pamerin. Dan gitu, kalian nih gambar-gambarnya keren-keren, pemandangan, hewan, abstrak. Aku loh, sadis-sadis loh. Ada orang dimutilasi, tahu sendiri kan gitu. Nanti gimana? Nanti bagian sini senang-senang, bagian itu, wah, gitu-gitu. Kan kacau. Nah, akhirnya bener, akhirnya nggak ada masalah emang. Tetapi pas penutupan acara pameran, Saya dipanggil. dipanggil ada dari satu LSM atau apalah masalah wanita atau apa. Dia cuma bertanya, tapi itu teguran memang buat aku. Kenapa? Mas Ide yang mana Mas Ide? Aku bilang, aku pikir nggak ada apa-apa, aku Iya, iya, saya iya. bilang itu di forum itu. Mas, kenapa sih yang dibantu orang perempuan aja? Aku bingung. Yang pas satu pasang, Kamu tidak membantainya, Ben. gambarnya yang bandel gitu.
Nah, udah gitu, kenapa ada bayi segala gitu? Aku berpikir Cannibal Corpse, Iya. itu udah biasa yang hal seperti itu. Aku punya jawaban bijak. Gambar ini sebenarnya nggak ingin saya pasang, tetapi kebetulan saya ingin pasang karena di sini secara teknis menggambarnya saya ngakuin agak sulit. Saya ingin berbagi nih, teknik saya ini Tekniknya ya. kebetulan ini adalah pesanan, bukan diri saya. Iya. Kan dia bertanya apakah jiwanya Mas Dede juga seperti itu, sadis gitu. Saya bilang enggak, saya punya keluarga kok, punya Iya. ini having fun aja sebelum itu, dan ini pesanan dari band di Amerika gitu. Jadi oh begitu ya, iya. Jadi kalau mau ditanya ide siapa, Bukan ide saya. tanya di mana idenya kayak apa Iya, gitu. saya hanya merangkum ya, ide gitu merangkum ya. kemudian saya visualisasikan dalam bentuk artwork. Hmm. Itu yang terjadi, itu terus kemudian ada berapa juga Nah kan ini udah. Nah yang paling kita bicara yang kan kita tadi ya pasti ada naik turun gitu. Iya, kan. betul. Nah Betul. sekarang yang benar-benar terendah, titik terendah pernah Dede yang kelam ya, kelam gitu. ditahan sama polisi. Sebenarnya bukan polisi, ya aparat berwajib. Nah, Iya, di tapi aparat ya tapi itu kejadiannya berhubungan sama musik. kondisi sosial politik sebenarnya. Oke. Saya nggak perlu bilang, tapi di tahun 96 ada sebuah kejadian nasional yang di Jakarta, yang kemudian di Jakarta itu saya nggak perlu sebutin, kemudian membias di pemerintahan Orde Ya waktu itu ya tahun itu ya 90-an. ya rezim Orde Rezim, Baru ya. waktu itu untuk mengekat semua yang berbau kejadian itu. Dan itu yang saya bikin waktu itu majalah Megaton. Waktu itu kan udah ada ya Udah ada Megaton ya. Megaton 96, saya dapat dipanggil. Oke. Bareng Jadi ada sama beberapa artikel yang ya. Iya, bareng sama editor lain. Saya sama Roy waktu itu. Tapi itu kan waktu itu saya berpikir, aduh ini kok senang musik underground kok jadi kayak gini gitu begini. Tapi saya punya keyakinan, saya ikutin semuanya. Jadi biarlah ini semuanya terjadi karena ini akan jadi cerita besok. Iya. Siapapun di masa yang akan datang, bahwa dulu pergerakan perjuangannya kita di underground itu nggak gampang. Seperti itu. Jadi saya jalanin, kemudian ada wajib lapor, itu tuh, tapi nggak ada apa-apa. Iya. Akhirnya saya berjalan dan sampai hari ini saya tetap Iya, bisa melakukan Iya. seperti sekarang ya. Betul, iya. Lanjut aja gitu ya. betul. Dan saya suka kasih tahu anak-anak muda yang sekarang baru mulai suka musik ini, nggak usah takut, zaman kalian udah enak sekarang. Iya. Tinggal pencet download Download, lagu. lagu. Dulu kita nggak apa. Aduh, Kaset. kaset. Informasi kan cuma Iya. tahun itulah, tahun 90-an kita mau tahu album baru aja susahnya minta ampun. Benar. Iya kan? Benar. Kemudian mau dapetin original. Kita dapat informasi kayaknya siapa Iya. punya yang ini punya album baru sih ini, wah kita kesana Iya, dengerin iya, gitu iya. apa gitu ya. Bikin kaos sampai dapat satu kaset dicetak, besoknya udah pakai, ternyata 2 biji. Ingat sekali itu. Ya tapi itu yang menguatkan kita ya, terutama di komunitas Iya, kita di betul, 1921 benar. itu yang benar-benar menguatkan gitu ya. Iya, benar. Nah itu guys, Raka dan Rai, Dede Suhita, bukan kacang-kacangan ya, yang kenal Dede tahu dah gitu ya. Satu aku mau tambahin juga. Berkat musik metal aku bisa keliling kemana-mana. Iya, karena musik Berkat metal, artwork, iya. berkat Bukan artwork ini, yang katanya gitu ya. ya, cuman dibilang gambar seram Gambar atau gambar seram apa, gitu. aku bisa sampai pameran di Australia 2 kali. Aku 2 kali Australia guys, pameran untuk artworknya. Iya. Itu kan berapa deh? 2000 belum terlalu lama sih, baru 2014 terakhir. 2014 aku dapat diundang sama teman, waktu itu dia ada acara Australian Music Conference. Mereka di setiap kota di Australia itu ada acara musik. Karena mungkin udah duluan ya, artworknya udah duluan keliling, Iya. baru orangnya diundang gitu. Temanku sendiri yang orang Australia dia nggak yakin beneran lu mau gini workshop mau jualan gambar. Ya aku yakin gitu. Aku bawa waktu itu nggak gambar asli tapi print. Heeh. Sekitar 30 gambar. Aku print di percetakan yang bagus. Tapi biasanya kalau yang dibayar dan dibeli itu Dede kasih aslinya atau seperti apa? Ada yang beli aslinya. Kalau aslinya tentu harganya lebih mahal. Iya kan, ada karena signature bu. signature. Karena ini kan nggak ada lagi toh. Iya. Ini Nggak ada lagi. Ini ada kan beberapa. sekali bikin udah ini. Betul. Kecuali di print. Nah print itu. Kalau ya. kalau print harganya waktu itu aku ingat di 2014.
antara 30 sampai 40 dolar satu. Kalau yang original, Original Artwork. paling murah 150 sampai it's worth more than that. ya Harusnya lebih dari itulah. 300. Kalau asli kan ini ya kan kemarin ya, terakhir kemarin kan. ada teman di mana di Amerika, dia punya galeri. Dia pesan gambar sama aku, gambar monster gitu tapi nggak ada matanya, tapi dia begini kan di tangannya ada matanya, dipindah di tangan. Itu dia bayar hampir, enak nggak diomongin sih? Dia ini kan biasa bisa jadi motivasi. Sekitar Open aja. $400. Sih, $400 itu Saya hampir kemarin 10 juta. kalau ditanya masa Untuk pandemi satu gambar. ada kerjaan, ada gambar itu. Yang begini kan terjalan gitu maksudnya. Iya itu jadi Apalagi yang original ya, yang original Iya. memang kan ini harus sekali dibikin dan Iya, itu selesai. nggak ada Nggak ada kembarannya. lagi, nggak ada Iya. nggak ada gitu kecuali printan, kecuali ya memang ini aslinya. Betul. Aslinya kalau orang yang menghargai hmm, seni, makanya kan kalau memorabilia itu kan mahal-mahal. mahal benar. Apalagi ini artwork gitu ya. Iya betul. Jadi Gitu, itu guys. pameran di Australia 30 gambar ludes. Udah. Soal aku ingat bekal istri 500.000 berangkat ke Australia. Pulang-pulang. Baliknya 5.000. 5.000 US dolar. Tapi asik sebenarnya gini loh, di luar negeri itu apresiasinya tinggi. Ya, Aku suka ini. mengapresiasi ya. Kalau Ya, di sini bukan saya mau Tapi di sini udah mulai. Di sini Iya, udah iya, mulai. iya. Di sini udah mulai. Ada satu teman saya yang sampai hari ini aku bilang dia termasuk masuk catatanku ya. Dia menghargai untuk artwork aku dengan pembayaran yang bagus. Iya. Gitu. Dan saat Liage namanya. kalau Agus sih iya ya. Apalagi kita di komunitas ya. Siapa Thank lagi you, kalau Bos. nggak Thank you, dibantu Bos. kalau nggak teman gitu ya. Benar sekali. Ya. Oke. Wow. Tadi udah perjalanan musiknya, artworknya, ada Megaton di sisipannya itu ada majalah Ya. metal pertama cetakan pertama di Indonesia guys. Itu Megaton. Kalau Anda telusuri coba itu cari itu. Kemudian perjalanannya Ya. ya dengan menggambar Dede udah bisa kemana-mana ya. Band juga ya, dengan band kemana-mana juga ya, Indonesia lah. Band sampai ke Australia. Australia, Ya, berapa bandnya tahun? itu yang Deathomit. Bukan. Ada band dari Bali. Saya coba waktu itu Dede sebagai manajernya. manajernya lu guys, bukan hanya ada di depan panggungnya tapi di belakang panggung Ya. juga gitu ya. Ya. Well, organizer jadi manajernya. Ya, manajer. Tapi habis itu berapa kali ke Australia? 5 kali kayaknya. Setelah itu aku coba yang lain lagi. Ya artinya udah pernah nyoba dari sana. Dan satu kejadian atau hal yang paling aku syukurin bukan bawa band malah, Iya. tapi waktu tahun 2015 ya atau 2014 saya ke Australia, saya sempat berkunjung ziarah ke makamnya Bon Scott, vokalis AC/DC pertama. Iya. Cita-cita yang aku pinginin dari zaman SD. Wah, yang waktu itu dapat Kiss, dapat Yes, Yes, dapat AC/DC. AC/DC. Kesampaian waktu ke Australia. Oke. Aku ke Fremantle, aku tanya sama temanku di mana Di makamnya. mana makamnya? Aku datangnya. Gitu. Iya, udah miliknya. Sudah satu demi satu udah impian ya. Ya intinya berkarya. Iya. Oke. Sekarang kalau saya boleh tanya Dede, sukses itu menurut Dede apa? Sukses itu menurut aku pada saat kita bisa membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang. Ya kemudian pada saat orang bahagia dengan sendirinya hati kita bahagia. Ya itu tidak bisa diisi dengan apapun. Tidak bisa dinilai Ya, dengan uang pun. dengan uang pun ya. Perasaan itu tidak bisa. Ya menurut saya uang penting tapi bukan yang utama. Iya. Ada yang itu kata-kata almarhum ibu saya, uang itu penting tapi bukan yang utama. Oke, Ibu ya. Ada yang lebih utama dari situ. Jadi kebahagiaan itu bisa dalam bentuk apapun. Pada saat kita memberikan support, memberikan semangat sama orang, kemudian di kemudian hari orang itu ternyata menggunakan apa yang kita omongkan untuk kemajuannya dia dan kemudian dia balik bilang terima kasih. Itu Wah, hal itu hal yang luar biasa. yang luar biasa sekali. Yang artinya kita tidak bermaksud apa, tapi jadi apa gitu. Iya. Dan itu nggak bisa iya. dinilai dengan. Saya pun nggak bisa ngomong apa waktu dia bilang terima kasih.
Om sudah banyak ngajarin saya ngajarin apa itu. Tapi it's okay. Saya lebih senang. Terkadang ada beberapa kata-kata itu memang jadi motivasi untuk orang lain. Padahal maksud kita hanya menyemangati. Iya betul. Tapi itu yang bawa perubahan. Betul. Dan sampai sekarang pun, kalaupun ada satu titip pesan juga sama teman-teman yang bilang, Dede legend gitu ya. Aku nggak pernah lo punya. Tapi iya, Dede legend guys. No. Lihat aja hasilnya yang saya tahu dari awal saya kenal beliau di tahun 90-an itu ya. Segala sesuatu yang beliau bikin ini wah jadi guys. Ya. Dan biasanya banyak. Gara-gara suka musik aja biasanya banyak banget masuk ke artwork lah, jadi manajer, apalagi majalah, bikin band, dan segala macam banyak sekali aspeknya ya. Ya, tapi satu kenapa kata-kata atau sebutan itu buat saya belum pantas gitu, karena sampai hari ini pun aku kalau ketemu sama ini artworker yang baru, saya selalu wah ini suhu. No. Bisa nggak kita sharing? Karena saya belum tentu bisa seperti yang dia bisa. Anak-anak sekarang kan jago-jago. Foto pakai tablet. Iya. Sedangkan saya manual. Iya. Ini jauh lebih. Memang sih, betul. Ini Tapi nggak bisa ini karena itu memang ya betul. nilainya berbeda. Tapi saya selalu ingin belajar. Intinya iya. saya ingin belajar dalam banyak hal. Saya juga pesan ke anak-anakku, bilang di rumah, mendingan kamu belajar apa aja, mau dari ini ada satu cerita, anakku yang gedean dia bilang, Pak, apa sih gini apa namanya bekalnya Bapak kalau misalnya aku ingin jadi manajer gitu, cuci piring, gue bilang gitu. Cuci piring kan aku mau jadi manajer. Biasa kamu jadi manajer restoran, kalau kamu nggak tahu cara cuci piring, dibohongin sama karyawan cuci piring nggak bersih, kamu manajernya belum jadi pantai manajer. Kalau kamu sama belajar cuci piring, masuk di division room, bisa beresin tempat tidur, bangun tidur, rapikan semua. Besok kalau punya karyawan kamu nggak rapi, kamu akan bisa tegur dia. Karena apa? Karena kamu sudah pernah melakukan. Itu aku selalu bilang sama anakku. Jadi kalau jadi manajer bukan lu habis kelas tinggi jadi manajer, no. Benar. Belajar semua yang apa yang dari paling dasar, paling basic. Sama betul. dengan artwork ya. Sama artwork. Aku cuma pesan kalau suka di artwork metal minimal belajar anatomi. Bikin bagaimana caranya gambar manusia, apa. Kalau ditanya, maksudnya aku sendiri sampai sekarang nggak seneng gambar pemandangan. Pemandangan neraka benar senang. Sama juga kalau suka musik metal gitu, ya nggak melulu harus metalnya, tapi rootnya dari mana? Ya. Harus mulai dari rocknya, klasik rock. Anda biar bisa tahu bahwa awalnya seperti apa, ujungnya akan jadi seperti apa. Saya sih terinspirasi dengan band-band sekarang itu teknikal banget. Band-band sekarang, wah mainnya hebat gitu. Tapi terkadang soulnya nggak ada di situ gitu loh. Karena mungkin mereka potong kompasnya udah langsung tanpa melihat ke belakang bahwa root daripada metal itu gimana. Iya benar. Ya mungkin saya juga akan bukannya berpesan ya, tapi coba deh. Untuk anak-anak yang suka metal sekarang tuh cari deh rootnya gimana gitu. Benar nggak Dede? Iya benar. Kita aja dulu mulainya dari memang rock dulu gitu. Iya. Rock, kemudian baru ternyata di rock ini berkembang seperti apa gitu. Jadinya sampai ke brutal death metal pun gitu. Benar. Masih ada unsur akarnya pasti ada. Itu mungkin ya. Iya benar. Mantap nih percakapan hari ini nih tanpa disadari. Ya Dede. Siap. Mungkin ada terakhir deh yang mau di share ke teman-teman nih terutama. Apa ya? Sedikit aja sih sebenarnya. Buat teman-teman yang suka musik metal atau menggelutin, yakinlah dengan karya, karena karya itu yang bisa kita nanti tinggalkan buat legacy akan jadi legacy. Gitu. Jadi hari ini mungkin karya kita, gambar kita mungkin nggak seberapa, tapi one day saya percaya itu waktu tahun 90-an mulai banyak ada masalah seperti cari berbagai segala macam. Saya melihat di sana bahwa mungkin sekarang saya harus ngalamin hal ini, tetapi saya bilang waktu itu sama Roy, nanti lagi 12 tahun, 20 tahun kamu bakal jadi orang hebat tuh. Dan saya pun hari ini sebagian besar teman-teman saya jadi orang hebat.
Ya, Ya, karena mereka tetap ya tekun berarti terus dilakukan gitu. Ya. Kuncinya terus dilakukan guys. ya dan banyak bergaul sama teman-teman dari manapun. Iya, open relasi, Ya, perbanyak teman pasti, Ya. pasti pesannya kita sama lah, ya benar. perbanyak teman, Ya. perbanyak relasi. Ya. Iya. Link. Link, Ah, nah itu. sekarang link mungkin ya Ya, lebih ya, banyak. bisa link. Link, iya. Ya, semakin banyak link, makin banyak kita bisa share karya kita, bisa berbagi sama orang. Iya, share aja dulu. Iya betul. Iya. Nanti dengan sendirinya akan ada feedback dari mereka, memberikan review atau apa seperti itu. Jadi Right. Ya itu dia obrolan kita kali ini guys sama Dede Suhita yang kita tahu adalah dedengkotnya Dead for Me. Itu band metal dari Jogja ya, tapi aslinya Bali gitu. Dari Jogja bandnya, tapi mainnya di Bali sering gitu ya. Kemudian sekarang dengan artworknya itu di Inhuman ya, nama Inhuman Art ya. Inhuman Art. Artwork. Ya. Ya itu khusus untuk artwork. Ya. Biasanya si ordernya dari mancanegara untuk cover-cover album Ya. album death metal lah, metalhead di seluruh dunia nih, bahkan udah beberapa negara. Bahkan kalau saya nanya tadi Dede sampai lupa udah berapa band yang pakai gitu. Kemudian juga seorang dulu sempat jadi di belakang panggung itu memanajeri band untuk touring gitu ya. Ya. Dan yang saya tahu adalah Dede seorang family man ya. Yep. Sekarang menikmati hari-harinya Betul. ya, sambil tetap menggambar. Tapi jangan salah ya. Iya. Family man itu nggak cuma di rumah ya. Iya. Aku punya tips lagi satu. Ya, tips. Nih, ada yang bertanya, Dek, kok kamu bisa kenal sama promotor yang di Eropa itu atau yang di mana gitu? Lewat family. Aku pendekatan, mereka nggak melulu aku kalau ketemu mereka tuh Metal bicara gitu, metal. enggak, no. Sampai kalau kita ketemu kan pasti ngajak istri gitu. Iya benar. Kita nggak bicara metal aja, kok. Bicara tentang anak-anak atau apa. Itu mungkin yang akhirnya membuat akhirnya bisa kenal banyak. Seperti itu. Lebih open ya. Iya, lebih open. Musiknya tetap, Iya. musiknya tetap, alurnya tetap, tapi ya yang bilang tadi ya, dibuka relasinya, Iya. dibuka pertemanan. Betul, seperti itu. Well, thank you Raka dan Rai. Semoga obrolan kita hari ini ada bermanfaat, bisa diambil sebagai inspirasi, terutama untuk kalian yang masih baru memulai gitu ya. Tadi Dede juga menekankan bahwa untuk bisa sesuatu ada prosesnya. Prosesnya dan ada ketekunan. Benar ya, Dede ya? Betul, betul. Ya, mungkin itu aja hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya dengan rekan-rekan yang sama juga sukses, guys. Sekali lagi, sukses bukan berarti dengan materi saja. Ya, tadi juga Dede bilang sukses bahwa bisa membantu orang lain. Itu juga sudah sukses. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya dengan rekan-rekan yang berbeda. Salam metal. Baik Raka dan Rai, itu tadi obrolan dengan seorang yang luar biasa, Dede Suhita. Sebenarnya ceritanya kalau mau dirangkum, wah mungkin nggak habis 1 hari 2 hari, mungkin seminggu harus ngobrol sama Dede. Karena ceritanya sebenarnya banyak, kita kompres jadi hanya beberapa menit tadi. Jadi kalau Raka dan Rai, teman-teman semuanya ingin ngobrol lagi sama Dede atau via medsos bisa ya Dede ya. Ada di Facebooknya apa deh? Di Facebook Dede Suhita, Facebooknya Dede Suhita, kemudian ada IG, Instagramnya juga. di Dede_Suhita. Ya, jadi bisa ngobrol di sana lebih banyak. Atau mungkin kontek-kontekan, Ya, ketemu sama bisa. Dede ngobrol. Tapi waktunya bisa mungkin lebih dari seperti apa yang saya lakukan sekarang, karena sebenarnya ceritanya tuh panjang banget. Itu tadi cuma sudah dikompres, tapi yang satu hal yang perlu diketahui bahwa pesannya Dede juga, kalau Anda sudah melakukan sesuatu, diteruskan aja ya, sampai nanti suatu saat pasti ketemu titiknya bahwa Anda akan berhasil. Benar gitu ya, Dede? Benar. Ya. That's it. I'll see you later. Rock on.